Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Episode 169, Anda bertanya Alkitab menjawab dari 0878, 7529 dan seterusnya. Wanita, ibu-ibu, usia 53 tahun. Salam Pak Era, saya seorang istri dari suami yang paham sekali firman Tuhan, tapi tidak hidup sesuai firman itu. Usia saya 53 tahun dan usia pernikahan kami hampir 25 tahun. Anak-anak kami wanita usia 23 dan 21 tahun. Selama 20 tahun menikah suami tomat dari perzinahan. Tomat. Dan beberapa kali pukuli saya Pak. Saya beri kesempatan berubah, ternyata tidak. Bahkan di usia yang senja ini dia semakin parah dengan affair-affairnya. Bahkan dia beberapa kali bilang, Ahok saja bisa nikah lagi, diberkati. Berarti gue juga bisa. Saya masuk perangkap dia. Dia kirim saya keluar negeri dengan alasan temani anak sekolah. Saya ingin pulang, tidak dikasih dengan alasan anak tidak ada yang jaga. Dia punya nomor telepon banyak, hanya satu nomor yang bisa saya hubungi. Yang lainnya saya diblokir. Semua HP di password. Selain itu Facebook, Instagram dia hide dari saya dan anak-anak saya. Saya pulang ke Indonesia bulan November ini dan akan menyelesaikan masalah rumah tangga ini. Saya lelah, malu. Pak, di usia saya ini saya ingin hidup tenang. Menikmati kedekatan dengan Tuhan dan anak-anak, bahkan dengan mantu cucu saat mereka nikah nanti. Buat apa hidup dengan laki-laki yang selalu mencemarkan tempat tidurnya? Dan saya tidak ingin kesialan itu turun ke saya dan anak-anak. Oke, ibu, ketenangan bukan pada suami yang bertobat atau suami yang baik. Ketenangan hanya pada Tuhan. Ibu boleh pulang, tenang dengan anak, menantu, cucu, tidak harus mesti bercerai. Digantung saja. Lagi pula usia ibu kan 53 tahun. Ibu kan juga tidak akan menikah atau tidak punya niat nikah lagi kan. Gantung saja. Kalau cerai malah dia yang beruntung. Dan korbannya lebih banyak. Bagaimanapun keluarga yang dipandang bercerai memiliki stigma yang buruk. Jadi saran saya kepada ibu, tidak usah mesti menyelesaikan. Ibu mau menyelesaikan gimana? Ketemu pria seperti hewan ini. Ya, ini kan seperti binatang yang begini. Ya, manusia yang seperti binatang itu sudah punya istri, tapi masih punya banyak wanita. Itu kan binatang begitu. Ya, tapi siapa tahu dia bisa dimanusiakan lagi. Jadi ibu saya minta tidak perlu penyelesaian. Diam saja, pulang, urus anak-anak, menantu, cucu, nikmati hidup. Kedamai kita bukan pada suami, ya. Itu pesan saya. Ibu puas sebentar tapi ibu rugi. Gantung saja. Ingat, gantung saja. Dan ibu tak usah mesti hubungan dengan suami. Siapa tahu dia kena penyakit. Kalau dia mengajak hubungan harus bilang, kamu sudah hubungan dengan banyak wanita. Kamu harus ke dokter dulu, periksa dengan baik-baik. Dan kamu tidak menghormati tempat tidurku sehingga aku tidak mau hubungan lagi dengan kamu. Sampai kamu bertobat. Ya, itu saja. 0896 0320 2 dan seterusnya. Ibu juga usia 52 tahun. Jakarta Utara. Salam Pak Eras, mengganggu. Enggak mengganggu Bu. Begini nih, Pak, saya seorang ibu rumah tangga umur 52 tahun. Tanya, apakah kalau pindah gereja karena tanpa izin pamit dengan gembala itu salah? Sebenarnya kami berat tinggalkan, tapi mereka malah menjelek-jelekan pada saat kami lagi terpuruk. Yang paling membuat sedih, saya Pak, anak pertama saya di atas mimbar di sela khotbahnya. Bilang kalau anak saya stres karena nggak dapat pekerjaan akhirnya masuk rumah sakit. Kami sebenarnya selama ini tulus bantu pelayanan di gereja kami.
Tapi begitu kami lagi kena sakit sekeluarga, bukan dapat support dari gembala, malah kayak dihakimi. Tahukah Pak Eras, kami sekeluarga sakit COVID-19 yang saat ini lagi menjalani pengobatan dan diisolasi, walaupun boleh pulang. Pertanyaan saya, kami ingin pindah dengan baik-baik, apakah tindakan kami salah? Kalau sudah melihat kasusnya parah begini, lebih baik pindah, daripada ibu juga nanti bikin masalah di gereja itu atau ketidakharmonisan. Tidak ada yang berhak memiliki ibu kecuali Tuhan Yesus. Gembalamu juga tidak mati untuk Anda. Yang mati untuk Anda itu Tuhan. Ya, saya seringkali menasihati kalau bisa jangan tinggalkan gereja. Tapi kalau sudah begini, ini sudah parah. Saya tidak tahu posisi Anda sebagai aktivis atau pendeta atau jemaat. Kalau jemaat biasa pindah saja. Tapi kalau Anda aktivis, Anda punya tugas, lebih baik mengundurkan diri dengan selembar surat. Entah dikirim, entah lewat email, atau langsung temuin dia. Kalau langsung temuin akan menimbulkan konflik, malah tidak enak, bisa kirim surat saja atau email. Tetapi paling baik memang harus dijumpai. Tapi harus siap-siap ya. Pokoknya tetap pamit. Ya. Nanti tidak harmoni nanti. Malah ibu susah, gembala juga susah. Mohon pencerahannya Pak, biar Tuhan Yesus pakai Pak Eras memberikan pencerahan. Sudah saya beri pencerahan. Tinggalkan gereja itu, tapi pamit baik-baik. Oke. Oke deh. Ibu NN usia 50 tahun. Salam Pak Eras, saya Ibu NN umur 50 tahun. Anak saya nomor 1 umur 25 dan 20 tahun. Saya kerja di rumah sakit swasta. Suami 15 tahun kerja di luar kota. Shift kerja yang sering masuk jam 1 siang. Sampai selesai pasien sering sampai tengah malam. Jadi pas anak pulang sekolah saya sudah berangkat kerja. Saya pulang anak udah tidur. Saya salah mendidik anak Pak. Saya selalu minta ampun dalam doa saya Pak. Anak nomor 1 ini sudah 3 tahun tidak mau kerjakan skripsi. Kalau ditanya masalahnya apa langsung masuk kamar dan cuma diam. Sudah berbagai cara menasehati. Sudah konsultasi dengan psikolog 3 belum ada hasilnya. Yang nomor 2 tergila-gila dengan game dan ngerokok. Sekarang suami di rumah jualan. Jujur saya putus asa Pak. Saya malu Pak. Rasanya pengen bunuh diri Pak. Saya cuma pengen anak saya sadar kalau saya mati. Terus yang mau nanggung hidupnya siapa. Mengingat selama ini saya jadi tulang punggung keluarga. Terima kasih Pak. Mohon pencerahannya. Terus ya. Di Abam ini. Begini Bu, yang pertama, ibu bunuh diri tidak membuat anak jadi benar dan tidak memberi pelajaran apa-apa, bahkan celakanya ibu masuk neraka. Jauhkan dari bunuh diri. Yang kedua, ibarat perjalanan ini belum finish. Ibu rasanya sudah putus asa dan melihat anak-anak pasti gagal. Belum tentu. Ya, belum tentu masih bisa diperjuangkan. Sekarang Bapak di rumah atau suami di rumah. Masih ada kesempatan untuk membenahi. Jadi yang pertama, ibu tetap bicara baik-baik kepada anak pertama untuk menyelesaikan skripsi. Kalaupun tidak, ya tidak menjadi sarjana juga tidak mati, Bu, bisa kerja atau usaha yang lain. Yang kedua, ini anak tergila-gila game dan ngerokok. Itu juga bukan segalanya, artinya pasti masuk neraka rusak. Belum. Memang kalau terus-menerus begitu ya bisa masuk neraka, tapi kan belum ini. Masih bisa diperbaiki. Yang penting ibu harus punya gairah atau semangat merubah diri ibu untuk menjadi manusia yang sesuai kehendak Allah. Ibu ikuti saja terus Truth ID. Ibu membenahi diri untuk menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah, manusia yang berkemas-kemas seperti yang saya ajarkan. Dan itu akan mempengaruhi keluarga, pastilah. Kalau keadaan sekitar kita tidak berubah, kita berubah dulu, Bu. Ya, jangan putus asa. Ini dulu nasihat saya, nanti bisa disambung lain waktu. Ya. Ada penanya di daerah perbatasan Cikarang Utara Bekasi ya. Salam Pak Pendeta Rasul, sebelumnya terima kasih sudah menjawab pertanyaan
Dan kiranya Bapak bersedia menjadi Bapak pembimbing rohani saya. Oke, saya adalah koordinator remaja di satu gereja. Sekarang masa pandemi ini saya akan mengadakan ibadah lewat Zoom dalam komunitas remaja yang saya pimpin. Sekaligus memberikan nilai agama di sekolah yang tidak ada guru agamanya. Dan kadang berkhotbah. Meskipun background saya bukan seorang berpendidikan teologi, saya kadang semampu-mampunya ketika ada jadwal khotbah. Saya berusaha mengisi dengan kebenaran yang Bapak sampaikan di YouTube. Yang saya mau tanyakan ibadah lewat Zoom yang seperti apa cocok buat mereka supaya tertarik dan boleh nggak minta. Oke. Kepada saudara ini kami akan memberikan respon. Pasti saya salut sama Anda. Benar-benar Anda orang yang punya beban untuk sesama. Anda orang yang dikasih Tuhan. Pasti diberkati. Pasti. Ya, pasti. Jadi Anda tetap setia, kami akan mendukung Anda dari belakang. Staf saya akan menghubungi Anda. Kami dukung pelayanan Anda sebagai guru agama, walaupun tidak punya latar belakang, Anda punya beban untuk menolong anak-anak remaja pemuda. Saya salut. Ya. Kami di samping Anda, bro. Walaupun kita beda gereja, beda organisasi, nggak masalah. Tidak masalah. Pria usia 39 tahun, 0822, 5051, dan seterusnya. Salam Pak Era, saya pria lajang usia 39 tahun dan tidak punya pekerjaan tetap. Saya mengikuti pengajaran kebenaran dari Pak Era sudah lama, sejak dari khotbah-khotbah audio, buku-buku, dan saat ini melalui YouTube. Puji Tuhan ada banyak kebenaran yang selama ini saya kumpulkan terjawab melalui Bapak, dan itu merubah cara pandang selera jiwa. Beberapa tahun belakangan ini saya sudah tidak bergereja lagi karena saya sudah tidak tahan melihat kemunafikan dalam gereja dan tidak ada damai sejahtera saya dapati setiap kali ke gereja. Bagaimana menurut Bapak apa yang harus saya lakukan? Dengan usia 39 tahun Anda belajar Alkitab, Anda pasti punya fokus penuh. Dan saya mengerti sebagai orang yang pasti kritis dan seorang idealis. Kalau Anda tidak bisa ke gereja, saya maklum. Sementara ini pandemi, ikut YouTube saja. Kalau Anda punya rumah ini bisa di sekitar Jakarta, Anda bisa ke gereja yang saya gembalakan. Atau nanti kita bisa memiliki relasi untuk membangun hidup rohani Anda. Kemudian soal menikah, apakah saya harus menikah? Tidak harus. Pihak keluarga khususnya mama saya sangat ingin agar saya menikah, sementara saya tidak begitu ingin. Jadi bukan masalah mama, papa, kamu ingin, tapi Tuhan ingin apa? Kumuli itu. Selain karena saya merasa tidak layak, karena tidak punya pekerjaan tetap, maka dan saya merasa tidak akan ada juga wanita, khususnya pihak keluarganya, yang akan menyetujui andaikan saya ingin menikah wanita tersebut. Oh, belum tentu. Ada banyak wanita yang bisa mencari nafkah dan memerlukan teman hidup atau suami yang mungkin tidak bekerja, tidak apa-apa, asal bisa mendampingi dia dan menjadi kawan hidup, melahirkan anak-anak dan bersama mengarungi hidup, masih bisa. Jadi jangan karena tidak bekerja Anda rasa tidak mungkin menikah. Lalu saya yakin ada jalan yang pasti saudara bisa tempuh, pasti. Tidak mungkin semua jalan tertutup, tidak mungkin. Ya, ikuti Truth ID lalu coba lihat kanan kiri Anda, satu pasti ada pekerjaan. Atau paling tidak usaha kecil yang bisa mendatangkan income. Ya, jangan tidak bekerja. Kalau tidak bekerja sama sekali, you akan sakit. Jiwamu sakit. Tolong pandangan Bapak soal ini. Terima kasih Pak sebelumnya. Semoga Pak Eras dan tim Suara Kebenaran selalu sehat dan terus menyuarakan kebenaran. Jadi, tetap belajar firman Tuhan. Menikah jangan ditutup. Bisa diperkenan Tuhan, bisa tidak. Harus dipersoalkan kepada Tuhan. Jangan minder. Walaupun tidak bekerja, dan yang pasti ada pekerjaan yang Tuhan akan berikan. Paling tidak usaha untuk bisa mendapatkan income sekecil apapun itu. Perhatikan, pasti ada. Pegang ucapan saya ini, ada. Ya, ada. You lihat itu. Oke, dan saya mau jadikan Anda kawan sekerja untuk pekerjaan Tuhan. Allah punya rencana besar, usia 39 tahun, belum punya pekerjaan dan fokus untuk kebenaran. Ini pasti ada rencana besar dalam hidup Anda. 0818 396 dan seterusnya. Karyawati usia 48 tahun. Salam Pak, saya pertama mendengar khotbah Bapak
waktu Bapak pertama kali khotbah di Nginden, hingga Bapak mulai menyetrika kami semua. Khotbah Bapak benar-benar cengli. Nah, apalagi masa pandemi ini banyak streaming. Saya bisa mendapat lebih banyak jawaban yang selama ini jadi pertanyaan saya tentang doktrin kekristenan. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara mengetahui itu keputusan yang Tuhan mau apa bukan? Karena jujur kadang saya bingung kalau harus memilih suatu keputusan yang kelihatan semuanya baik, semua benar. Saya tidak mau saat mengambil keputusan ternyata bukan keputusan yang Tuhan mau dan ujung-ujungnya mendatangkan celaka. Saat Elia ketemu dengan janda Sarfat, bagaimana Elia tahu kalau janda itu yang Tuhan maksudkan? Di situ banyak wanita. Oke, yang pertama, kita harus berjalan dengan Tuhan tiap hari. Belajar firman Tuhan lewat Root ID, jam doa 30 menit, lalu selalu menghayati kehadiran Tuhan supaya kita tidak sembrono bertindak, bersikap, berperilaku. Nanti dengan sendirinya kita akan memiliki kepekaan. Jadi waktu kita mengambil keputusan, jika kita sudah memiliki pengertian, itu Tuhan menganggap kita sudah bisa mengambil keputusan berdasarkan pengertian yang kita miliki. Tapi ingat, mendengar firman, hidup suci, doa pribadi teratur, menghayati kehadiran Allah. Jika Anda sudah lakukan ini, maka apa yang Anda pikirkan pasti sudah diarahkan Roh Kudus. Jika tidak sesuai dengan Roh Kudus pasti bicara. Jika tidak, Allah menganggap Anda sudah bisa mengambil keputusan dan bertindaklah itu. Yang kedua mengenai janda Sarfat, ini namanya marifat. Susah dijelaskan. Tetapi ini satu kesaksian dan barangkali yang mendengar ucapan saya ini bisa menyaksikan suatu hari kira-kira tahun 2012, 13, atau 14 ya. Saya lupa, atau 2015 ya. Saya lupa. Ketika saya ada di Surabaya, di Surabaya, di Hotel Sheraton. Saya nginep di situ, waktu paginya istri saya sudah datang. Maksud saya pagi-pagi breakfast, istri saya sudah datang ke ruangan breakfast, sudah punya meja makan, sudah ada meja dia makan. Saya datang agak belakangan, saya bawa piring, saya jalan gitu. Lalu ada seorang menyapa, pertama kali nggak berani menyapa, tapi kemudian dia menyapa saya, Pak Eras. Saya berkata, ini yang aku cari. Ada pesan Tuhan untuk kamu pagi ini. Saya itu sebenarnya kalau suruh mengulangi lagi juga tidak bisa. Dan ternyata dia sedang dalam keadaan kritis dan krisis untuk mengambil keputusan. Dan sejak itu dia mengikut suara kebenaran. Dan kalau mahasiswa-mahasiswa saya pasti tahu apa yang saya lakukan di ruang kelas. Saya bicara ini pasti ada ratusan bahkan ribuan mahasiswa saya. Kalau nggak berlebihan ratusan. Tapi mestinya ribuan ya. Mahasiswa saya yang mengikuti saya kuliah dan sering saya diberi Tuhan marifat. Anak perempuan hamil, kamu hamil? Saya bilang, kamu hamil. Tanpa ada gejala. Saya lagi absen, mata saya tunduk begitu, saya sebut namanya. Lalu saya berkata, kamu selalu nonton film, seri. Dia bilang, maaf Pak, iya. Saya nggak lihat mukanya padahal. Itu gimana saya menjelaskannya. Nah kebetulan di sini ada mantan mahasiswa saya, kita nggak tahu apa yang terjadi hal-hal seperti itu. Ya, itu marifat. Dan banyak lagi, ya banyak lagi. Dan banyak lagi ya. Tapi itu bukan hal yang patut dibanggakan, tetapi itu bisa terjadi. Bagaimana bisa peka, Pak? Bisa peka kalau hidup kita bersih, kita hanya mencari Tuhan, kesenangan kita hanya Tuhan, itu pasti bersih. Menghayati kehadiran Tuhan, gitu ya. Lalu di sini tetap semangat Pak, jaga kesehatan. Terima kasih ya untuk kasihnya kepada saya, untuk ketulusan. You nulis begini, saya nggak kenal Anda siapa, tapi saya merasakan ketulusan Anda. 0815 7426 5 dan seterusnya. Pria umur 45 tahun. Salam Pak Era, saya pria 45 tahun.
Jemaat GSKI Rehobot. Ini Siti Konsore ya. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya di episode 146. Melanjutkan topik tentang kejujuran, saya ingin lebih dalam mengerti pikiran perasaan Pak Eras. Mengerti pikiran perasaan Allah ya. Terutama dalam hal kejujuran. Tindakan Abraham yang berbohong bahwa Sarah itu bukan istrinya adalah tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tapi Allah masih memberi kesempatan Abraham untuk hidup dan kemudian bertobat di kemudian hari. Saya ingin belajar juga mengenai peristiwa Ananias Safira yang berbohong kepada Petrus mengenai hasil penjualan tanah yang disembunyikan sebagian. Saat itu juga Ananias dan Safira langsung mati. Saya ingin tanyakan, prinsip apakah yang dipakai oleh Allah sehingga tidak memberi kesempatan kepada Ananias Safira untuk bertobat, tetapi kepada Abraham diberi kesempatan untuk bertobat? Yang pertama, perlu diketahui bahwa Sarah itu memang ada saudaranya. Ya, memang saudara. Ya, memang masih ada kaitan saudara loh. Jangan salah. Karena pada zaman dulu perlu diketahui bahwa seseorang itu bisa memiliki banyak istri, punya kaitan dengan hubungan keluarga. Ya, jadi Sarah itu sebenarnya masih memiliki kaitan hubungan saudara. Jadi masih dikatakan saudara bagi Abraham. Satu. Yang kedua, standar untuk Abraham tentu tidak sama dengan standar untuk kita. Yang pertama, lihat silsilahnya Sarah. Yang kedua, standar untuk Abraham beda dengan kita. Anda jangan lupa, Abraham pun juga punya gundik-gundik. Pasti tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Gundik, selain punya Hagar ditiduri, juga gundik-gundik. Tapi standar untuk Abraham tidak sama dengan standar untuk kita. Jadi tidak heran kalau Ananias dan Safira itu langsung dibunuh. Karena standarnya beda. Nah, Roh Kudus sudah dicurahkan, berarti pasti Ananias dan Safira termasuk orang yang telah diingatkan, ditegur oleh Roh Kudus. Itu. Yang terakhir, kita tidak tahu seberapa bengis, seberapa jahat, seberapa keadaan yang sebenarnya dari Ananias dan Safira sehingga dia dibunuh. Kita tidak tahu. Dan yang bisa ditambahkan adalah itu memberi pelajaran bagi orang-orang Kristen pada zamannya. Jelas. Mantap. Apakah dikarenakan pada saat Abraham berbohong belum ada hukum Taurat sehingga berbohong walaupun tidak sesuai dengan karakter Allah tapi dibenarkan oleh Allah karena hati nurani Abraham menganggapnya benar? Terlihat ketika Abraham memberi nasihat yang sama kepada Ishak ketika Gerar berbohong juga mengenai Ribkah kepada Abimelek. Sudah saya katakan standarnya beda. Tapi sebaliknya ketika Ananias dan Safira berbohong, dia sudah tahu itu salah tapi juga melakukannya. Atau apakah pada akhir hidup Abraham dia bertobat dan Allah tahu bahwa Abraham suatu saat akan bertobat sehingga memberi kesempatan hidup, sedangkan Allah tahu bahwa Ananias Safira tidak akan bertobat sehingga Allah tidak memberi kesempatan hidup kepadanya? Bisa saja. Ini bisa saja. Tetapi kenyataannya memang standar yang dikenakan Abraham dan Ananias Safira itu beda. Makanya Abraham kalau masuk surga, dia bisa menjadi ya sahabat Allah tetap. Tapi kalau orang percaya akan memerintah bersama Yesus. Apakah Pak Eras punya pandangan lain tentang hal ini? Ya, saya sudah menambahkan tadi. Ya. Jadi, terima kasih Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan family dan kita semua. Jadi saudara-saudara pasti harus memahami bahwa sebenarnya Sarah itu memang sudah ada hubungan keluarga dengan Abraham. Nanti tidak silsilahnya Sarah. Sarah itu bisa menjadi masih ada hubungan kerabat, hubungan saudara bahkan dengan Abraham. Jadi disebut saudara itu sebenarnya juga tidak salah-salah amat saudaraku. Memang Sarah itu saudaranya, ya. Tetapi perlu saudara ketahui, tapi yang penting di sini standar Abraham beda dengan standar kita orang percaya. Abraham punya gundik-gundik, saudaraku. Ya. Itu tentu tidak bisa disamakan dengan kita. Tapi di sini tadi penanya malah sudah menambahkan, ya, Allah masih beri kesempatan Abraham bertobat, sedangkan Ananias tidak, karena Allah tahu orang ini sudah tidak bisa bertobat lagi. Bisa saja. Karena Roh Kudus kan langsung tegur mestinya.
Sedangkan Abraham kan belum memiliki meterai Roh Kudus seperti kita. Jadi beda sekali standarnya. Terima kasih, saya teruskan. 0813 8026 8 dan seterusnya, laki-laki usia 27 tahun. Saya mau tanya apakah saya masih bisa selamat? Saya dari usia 21 tahun, kehidupan saya penuh dengan kegelapan dan kemunafikan Saya suka ke dunia malam, saya suka minum-minum, bahkan saya pernah terjerumus ke narkoba Tapi saya setiap minggu pelayanan main drum di satu gereja Protestan di daerah Bekasi, bahkan sampai beberapa gereja di Bekasi mempercayakan saya untuk main musik di tempatnya. Saya terlihat munafik sekali saya banyak mengecewakan orang Saya pakai uang orang, saya pakai uang orang tua saya yang dipercayakan untuk bisnis Tapi saya menyalahgunakan bahkan saya banyak mengecewakan orang di sekeliling saya Dan bahkan hari ini saya makin terlihat utang di mana-mana karena kelakuan saya di hari sebelumnya. Saya udah capek dengan kehidupan ini Saya harus balik sama Tuhan, tapi saya merasa nggak layak Apa Tuhan masih terima saya Saya jawab dulu ya, sangat menerima. Engkau ditunggu Tuhan. Engkau ditunggu Tuhan sayang. Engkau ditunggu Tuhan. Bahkan saya pun mau konseling saja tidak punya muka Bahkan saya berpikir saya sudah penghuni neraka Enggak, jangan begitu ya. Enggak. Nanti kalau mati saya masuk neraka. Enggak. Jangan begitu. Kamu percaya firman Tuhan dan percaya saya enggak? Dosamu sebanyak apapun kalau diakui itu masuk surga. Bahkan mungkin malah pendeta-pendeta yang merasa sudah benar tidak pernah mau bertobat malah masuk neraka itu. Saya kasihan sama kedua orang tua saya Nah ini masih bagus. Saya begitu menyesal ngelakuin ini sama semua Ya, ditambah saya punya kakak pun tidak ada satupun yang bisa dicontoh Saya kayak nambah beban kedua orang tua saya Bahkan yang bikin saya menangis ibu saya pernah berkata, ibu ngelahirin anak kayak nambahin penghuni neraka. Duh kasihannya. Saya berempat bersaudara Saya anak kedua, kakak perempuan saya pindah keyakinan Duh, saya masih punya adik laki-laki dengan tambah masalah saya. Saya seperti tidak bisa kasih contoh ke adik saya Padahal bapak saya begitu berharap besar pada saya Begitu tahu kejadian ini bapak saya kecewa sekali sama saya. Anak laki-laki yang pertama dirubah tidak bisa kasih yang terbaik buat keluarga saya. Apa saya masih bisa diselamatkan? Masih ya. Kamu akan dilayani ya. Nanti kamu akan dibimbing langsung. Kamu mesti diperbaiki ya. Kau masih bisa bertobat kok, masih bisa. Ya. Jadi nanti kalau kamu dilayani langsung, kamu terima ya. Kamu akan diarahkan, kamu akan menjadi hadiah untuk orang tua, hadiah yang baik di hari tuanya. Kamu kasih tahu, salam dari Pak Eras. Saya sekarang dibina Pak Eras, kasih tahu. Ya, kamu tidak harus masuk gereja di mana saya bersinode, tidak harus. Kamu di gereja dimanapun mau bisa melayani main drum. Tapi sampaikan kepada orang tuamu bahwa beri kesempatan saya berubah. Beri kesempatan Om Eras mau bina saya. Gitu. Ya. Saya bina kamu. Lewat orang-orang saya. Ya. Bisa. 0838 3096 dan seterusnya. Wanita usia 35 tahun. Salam Pak Eras, saya wanita usia 35 tahun. Bagi keluarga kami, mama, adik perempuan, bapak seperti lampu yang bertegangan 100.000 watt. Yang mengubah dan mempengaruhi cara berpikir kami ke arah yang lebih berkenan. Saya ingin bertanya Pak tentang peperangan Harmagedon dan Gog Magog di kitab Wahyu. Apakah itu sudah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi? Saya jawab ya, tidak jelas. Jadi kalau hal yang tidak jelas begini tidak perlu kita terlalu membuat kejelasan. Nanti saya akan khotbah mengenai kerajaan 1000 tahun pasti menyinggung hal ini. Tapi sekarang belum bisa dijelaskan. Yang penting begini ya, siapa ini wanita nih. Yang penting gini Yang penting kita itu hidup benar di hadapan Tuhan. Mau gak magek, enggak masalah. Yang penting kita berkenan kepada Tuhan. Mau ada perang nuklir, mau ada bencana alam, mau ada apa enggak masalah. Yang penting kita berkenan, oke? Dan kita pulang ke surga. Udah itu saja. Jadi kalau kita lihat
peta politik, riak politik, gelombang politik dunia dan Indonesia tidak jelas, tetap teduh karena rumah kita di surga. Yang penting kita hidup berkenan, itu saja. Ya, nggak usah persoalkan hal yang menurut saya minor atau minor isu. Oke. 08577788 dan seterusnya, wanita usia 39 tahun. Salam Pak Era, saya selalu dapat pencerahan yang baru kalau dengar khotbah-khotbah Bapak. Saya single parent usia 39 tahun. Saya yang mempunyai anak usia 14 sampai 3, SMP 3 maksudnya, usia 14 tahun. Tetapi anak saya untuk urusan akademis cuek dan bisa dibilang malas. Harus saya motivasi terus. Anak saya ini lebih suka menggambar, tapi menggambar yang cuma untuk menghindari belajar. Sampai sekarang sekolahnya terus saya kontrol. Kalau sedikit saja agak awasi pasti ada aja tugas yang nggak dikerjakan. Tanggung jawabnya sangat kurang, Pak. Saya mau tanyakan, Pak, pertama, apakah sifatnya bisa berubah? Sebab dari SD sudah seperti itu. Dan saya sebagai orang tua harus bagaimana, Pak? Saya sudah pakai berbagai cara termasuk doa. Sudah kan? Tunggu Tuhan bekerja. Yang penting sekarang kamu hidup benar di hadapan Allah. Pokoknya curi hati Tuhan, attract hati Tuhan. Percaya Tuhan akan campur tangan di semuanya. Kalau sekarang belum, tunggu. Kedua, saya ingin anak saya ini sampai kuliah yang sesuai kemauannya atau bakatnya. Tapi kalau saya lihat cara belajar seperti ini, apakah saya harus paksakan dia untuk tetap kuliah? Belum tentu. Kalau dia jadi pelukis itu pun cukup hidup. Ya, bisa. Ya, kasih tahu nanti dia sekolah lukis saja, seni rupa. Tapi jangan paksakan. Ini kan masih SMP, kok udah mikir kuliah. Masih 3 tahun, jalani dulu ya. Jangan stres untuk hal yang tidak perlu kamu stres. Jadi tidak perlu ya. Jadi ini nanti pasti akan disampaikan kepada kamu jawaban ini. Jadi kamu berubah dulu secara kekudusan, menarik hati Tuhan, tetap kamu nasihati seperti yang sudah. Tapi jangan ngotot atau maksa ya. Maksa itu membuat kesan anak malah memberontak. Lalu apakah harus sampai kuliah nanti? Nanti kita pikirkan, jangan sekarang udah mikir sekarang. Ya. Jalani saja, cuman anakmu ini butuh perhatian lebih banyak. Jadi kadang-kadang ibu-ibu itu suka kepo sih. Kepo, ngomongnya banyak. Jangan banyak ngomong. Tunjukkan kasih yang tulus. Jangan ngomel-ngomel terus, anak gak suka. Puji waktu dia berbuat baik. Jangan hanya salah kita omeli. Pada waktu malas kita omeli. Pada waktu baik pun kita juga memuji. Tuhan akan pasti beri hikmat kepadamu untuk menyelesaikan anak ini. Ya, Tuhan berkati. Sampai jumpa.